Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia, yang mudah-mudahan harapan dan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan membacakan salah satu kitab tafsir dari Ibnu Katsir yang saya buka, yakni surat Saba ayat 15, 16, 17. Jadi di dalam ayat atau surat Saba ayat 15, 16, 17 ini menjelaskan tentang kerajaan Saba atau kaum Saba. Yang mana kaum Saba ini sudah diberikan kenikmatan, kemewahan, kemakmuran, subur makmur, tapi yang pada akhirnya mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak sama-sama di manakah letaknya kerajaan Saba atau kaum Saba itu tersebut dan kapan berdirinya. Kemudian apakah kelompok-kelompok kaum daripada kabilah Saba ini bertransformasi atau tidak? Maka kita ikuti kajian pada malam hari ini seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasul yang dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba atau kaum Saba, surat ke-34 ayat 15, 16, 17. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan sampai nanti negeri Saba yang sudah diporak-porandakan oleh Allah pindah ke Indonesia, karena yang punya slogan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ini ya Nusantara sampai dini hari, yang artinya sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun, gemah ripah loji nawi. Itu ayat 15. Dilanjutkan dalam ayat 16-nya. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum bijannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamti wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum bijannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamti wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Yang artinya, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal namanya, dan sedikit dari pohon sidir. Nah, itu ayatnya ya. Sekarang kita buka tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Katsir memberikan penjelasan dari ayat tersebut. Kanat Sabaun mulukal Yamani wa ahliha. Ingat, kaum Saba atau kerajaan Saba itu terletak di negeri Yaman kuno. Saya ulangi,
Kerajaan Saba atau kaum Saba itu terletak di negeri Yaman kuno. Wa kanat at-tababi minhum wa Bilqis sahibatu Sulaiman alaihi salatu wassalam min jumlatihim. Yang nantinya kerajaan Saba juga akan dipimpin oleh Ratu Bilqis. Itu yang dipahami. Kapan kerajaan Saba itu berdiri? Ingat, kerajaan Saba itu berdiri di abad 10 sebelum Masehi. Yang dipimpin waktu itu adalah Saba bin Yazjib bin Ya'rib bin Qahtan. Jadi Saba itu nama orang. Wa kanu fi ni'matin wa ghadadatin fi biladihim wa 'aishihim wa ittisa'i arzaqihim wa zuru'ihim wa thamarihim. Dan di negeri Saba itu Allah anugerahkan kemakmuran, kenikmatan yang sangat luar biasa, kehidupan yang gemah ripah jinawi. Allah berikan rezeki, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Wa ba'atsallahu tabaraka wa ta'ala ilaihim ar-rusula ta'muruhum ayyakulu min rizqihi wa yashkuruhu bi tauhidihi wa ibadatihi. Yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim delegasi, mengirim utusan ke negeri Saba untuk memberikan kabar gembira kepada penduduk Saba tersebut untuk memakan apa yang Allah berikan sebagai rizki dan bersyukur kepada Allah dan bertauhid ibadah kepada Allah. Jadi negeri Saba itu negeri yang terletak di Yaman kuno dan itu sangat subur makmur. Dulunya di negeri Saba itu mereka menyembahnya pada matahari. Ingat-ingat. Nah, kemudian Allah mengirim delegasi Rasul untuk mengajak kaum Saba ini beriman kepada Allah, bersyukur atas rizki yang Allah berikan. Fakanu kadzalika ma sya'allahu ta'ala thumma a'radu amma umiru bih. Nah, yang terjadi setelah kaum Saba ini Allah berikan kenikmatan, Allah berikan rizki yang berlimpah. Ketika Allah perintahkan delegasinya supaya mengajak kaum Saba ini menyembah kepada Allah, justru mereka berpaling dari apa yang diperintahkan oleh para rasul. Artinya khianat. Fa'uqibu bi irsali saili wa tafarruqi fil bilad. Yang pada akhirnya karena kaum Saba ini khianat, tidak mau beriman kepada Allah setelah diberi kenikmatan yang luar biasa. Sempat beriman dulu Pak waktu itu, sempat beriman, kemudian dia ingkar karena merasa kenikmatan berlebihan. Akhirnya Allah turunkan siksa, bahkan waktu di bumi juga diberikan siksa, namanya banjir bandang pada waktu itu. Banjir yang sangat luar biasa sebagai siksaannya kaum Saba. Lalu kemudian waqala Imam Ahmad berkata, jadi pernah ada salah satu sahabat yang bernama Urwah radhiyallahu an qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah. Jadi pernah ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, Saba itu apa sih? Apakah Saba itu termasuk wadin, lembah, au jabalun atau gunung, au rajulun atau laki-laki, au imra'atun au ardun, gitu kan ditanya. Rasul, Saba itu apa sih? Apakah itu seorang jenis laki-laki, perempuan, atau gunung, atau lembah, atau apa? Maka dijawab oleh Kanjeng Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam, la bal huwa rajulun minal Arab. Saba ini adalah seorang laki-laki dari bangsa Arab yang menjadi raja pertama di kerajaan Saba. Waladun lahu asroh, dan raja Saba ini punya anak 10. Nah ini cikal bakalnya nanti ya, biar tahu suku-suku yang ada di Yaman. Punya anak 10. Fatayamun sittah, Fatayaman ya. Kemudian yang 6 berdiam diri di negeri Yaman. Watasya'am arba'ah, dan yang berdiam diri di negeri Syam 4 dari 10 anak itu. Jadi yang 6 di Yaman, yang 4-nya di Syam. Kemudian siapa saja
6 orang yang bertempat di Yaman tersebut. Di sini dijelaskan yang berdiam di Yaman adalah yang pertama wal Yaman al-Azad, satu Azad, kedua al-Ash'ariyun, kedua Ash'ari, wa Himyar, yang ketiga Himyar, wa Kindah, yang keempat Kindah, wa Madij, yang kelima Madij, wa Anmar, yang keenamnya Anmar. Ini 6 anak dari Raja Saba yang bertempat di Yaman. Ingat-ingat, alladzina yuqalu lahum bijilatin wa khas'amin, yang nanti 6 anak dari Raja Saba ini yang akan menjadi qabilah, yang menjadi kelompok qabilah-qabilah, yang menjadi suku-suku yang nantinya, bahkan termasuk suku-suku yang ada yang menjadi suku yang pemberontak di zaman Rasulullah nantinya ada. Terus kemudian wasyamu, nah yang di negeri Sam ini adalah Lakham, satu Lakham, wa Judam, yang kedua Judam, wa Amilah, yang ketiga. Saya ulangi ya, 6 orang berdiam diri di Yaman dari anaknya, putra dari Raja Saba ini, yang 4-nya di negeri Sam. Yang pertama Lakham, yang keduanya Judam, yang ketiganya Amilah, dan yang keempatnya Gosan. Nah terus kemudian dari 6 anak ini, dari anak kerajaan Saba yang ada di Yaman, ingat, kita tahu sejarahnya Abdullah bin Saba. Ini ada korelasi. Abdullah bin Saba itu dia adalah delegasi Yahudi dari Yaman yang suku Himyar. Ingat, Himyar ini adalah salah satu putra dari Raja Saba. Bahkan Himyar sendiri di Yaman menjadi kerajaan Yahudi Nasrani terakhir yang ada di Yaman. Himyar itu Yahudi, Pak. Ya bukan berarti kita meyahudikan orang Yaman, tidak. Ingat, saya ulangi lagi. Dari 6 anaknya putra Raja Saba itu ada yang nama Himyar. Himyar ini yang cikal bakal menjadi qabilah, menjadi raja terakhir atau kerajaan terakhir Yahudi dan Nasrani yang ada di Yaman. Makanya Abdullah bin Saba itu tercatat dalam sejarah, bahkan di NU online, Abdullah bin Saba ini delegasi dari Yahudi Yaman, dari suku Himyar atau kerajaan Himyar, bahasanya begitu, yang dia pura-pura mu'alaf, pura-pura masuk Islam, yang seakan-akan loyalitas kepada perjuangannya Utsman bin Affan, padahal dia ingin menghancurkan dua kubu antara Utsman bin Affan dengan Sayyidina Ali. Dan dari Abdullah bin Saba inilah yang kemudian muncul kelompok ekstrim, radikalisme, pemberontakan kepada pemimpin pemerintah yang sah. Jadi kalau kita lihat ada pemberontakan, kemudian ingin mendirikan khilafah, itu dari sejak zaman sahabat sudah terjadi. Karena Abdullah bin Saba ini, beliau yang membentuk Syiah ekstrim pada waktu itu, yang kemudian menjadi kelompok Khawarij yang kemarin dibuka di dalam kitab Abuya. Kan ngeri. Dan ini terus bertransformasi. Terus kemudian kaitannya dengan ayat tersebut kita buka di dalam kitab Sunnah Abu Dawud. Ini yang terpenting ya, bahwa bahayanya di zaman sekarang, kemarin kan sudah dibuka, saya terusin dari hadis yang dibuka oleh Abu Yamamah Ghufran, karena biar orang lebih memahami. Kemarin Abu Ya sudah menjelaskan mantarokal jamaah qida shibrin faqad khala'a ribqatal islami fi min unuqihi, itu kan, barang siapa yang meninggalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah satu jengkal saja, maka sudah barang tentu sungguh di situ tali keislamannya terputus. Nah ini ngeri sebenarnya, apalagi sekarang sudah zaman-zaman fitnah. Nih, di dalam Sunnah Abu Dawud, di dalam babu fikah fil lisan, hadis yang ke-4264, hadatsana Abdullah al-Malik bin Su'aib bin Laits, diceritakan dari Abdullah bin Malik bin Su'aib al-Laits. Hadatsani Ibnu Wahb bin hadatsani Laits, diceritakan dari Ibnu Wahab.
dari Laits an Yahya bin Sa'id qala Khalid bin Abi Imran, berkata dari Khalid bin Imran, an Abdurrahman bil Bailamani, dari Abdurrahman bil Bailamani, an Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abdurrahman bin Hurmuz, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu fitnatun sammaun bakmaun amya'u man asyrafalaha istarafat lahu wa israful lisani fiha kawuqu'is saifi. Kata Nabi, nanti di akhir zaman ini pentingnya kita menjaga lisan. Akan ada fitnah di mana orang itu banyak yang tuli, orang-orang itu banyak yang bisu, orang-orang itu banyak yang buta. Man asyrafalaha istarafat lahu. Barang siapa yang mendekati orang-orang tersebut, fitnah tersebut, maka dia akan tertarik. Bahkan wa israful lisan fiha kawuqu'is saifi. Kalau dia sudah termasuk terjerembab di dalam fitnah tersebut, lisannya atau bahasa cocotnya lah bahasanya, itu gak bisa dijaga. Gampang menghinakan orang, gampang mengkafirkan dan lain sebagainya. Bahkan ini akan lebih tajam daripada hunusan pedang. Itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian innaha satakunu fitnatun tastanzibul araba qatlaha finnar al-lisanu fiha asyadu min wuqu'is saifi. Dan juga kata Nabi, akan datang suatu masa fitnah di mana pada masa nanti bangsa Arab akan dibersihkan, dimusnahkan, disapu bersih bangsa Arab. Qatlaha finnar, bangsa Arab yang terbunuh tersebut itu finnar, mereka menjadi penghuni neraka. Al-lisanu fiha asyadu min wuqu'is saifi, disebabkan lisannya pada waktu itu atau waktu nanti, lisannya tersebut ini akan menyebar berita-berita bohong, maksudnya menjadikan fitnah lebih tajam Pak daripada pedang yang diangkat. Dan itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Artinya kenapa Kanjeng Nabi sampai mengatakan demikian? Karena Kanjeng Nabi kasihan. Kanjeng Nabi itu diturunkan di negeri Arab, makanya dulu kenapa ada salah satu amanah yang diberikan kepada Sunan Ampel. Ini kan masyhur, Rahmat, bawa ajaran Islam ini, ajaranku ke Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah. Karena di negeriku, di tempat Islam pertama kali berdiri sudah musnah. Itu sudah jelas keterangan tersebut. Makanya pantas banyak orang-orang berbondong-bondong datang ke Indonesia. Jangan kira, kan orang ini kan rata-rata yang dijadikan doktrinnya itu kan kota Tarim Pak. Bahkan ada salah satu dari Oknum Habib juga yang mengatakan, di Tarim itu loh para ulama, para habaibnya ibadah 24 jam, begitu katanya. Beda dengan di kita. Di Indonesia itu kata dia, saya lupa lagi namanya itu, ada tuh kemarin saya dengerin, di Indonesia itu mari ngaji turu, selesai sholat tidur, ujung-ujungnya masuk neraka, gitu loh. Beda dengan di Tarim gitu katanya. Di Tarim itu 24 jam ibadah, sampai para ulama Indonesia itu merasa istilahnya kagum karena Tarimnya yang disebut. Sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah tadi, ingat kerajaan terakhir Yahudi Nasrani itu suku Himyar di masa itu, dan itu letaknya di Yaman. Maka jangan salahkan ketika ada sejarawan yang mengatakan, ingat di Yaman itu ada doktrin-doktrin Yahudi. Sudah jelas-jelas yang memberontak waktu itu, menjadi provokator yang menghancurkan Muawiyah dengan Sayyidina Ali dari delegasinya Yaman. Ya mudah-mudahan lah kita doakan, mudah-mudahan ulama-ulama kita mulai memahami dan bisa menjelaskan ke masyarakat tentang sejarah ini. Ini bermulanya dari negeri Sabah ini, dan 6 orang dari putra Sabah ini yang menjadi cikal bakal wajilah, cikal bakalnya kabilah-kabilah yang ada di Yaman, sampai ada kabilah Himyar. Nah itu saja Pak Imran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.